Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rifki, peserta Latsarja PNS tahun 2021 angkatan ke-13. Kali ini saya akan membawakan materi tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan World of Government. Dalam video jurnal kali ini, ada 3 materi yang ingin saya jelaskan. Yang pertama mengenai manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, dan yang terakhir adalah World of Government. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, asas, serta kode etik dan juga penerapannya di lingkungan aparatur sipil negara, mulai dari manajemen ASN hingga pelayanan publik, lalu yang terakhir adalah World of Government. Yang pertama adalah manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bersih dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN tersebut diselenggarakan berdasarkan sistem merit atau merit system. Di sini saya akan menjelaskan apa sih merit system itu. Merit system didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Lalu ASN sendiri terbagi menjadi 2 komponen, yaitu PNS dan juga P3K. Lalu apa sih definisi ASN itu? Definisi ASN sendiri menurut UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah. Definisi tersebut menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN yang berisi tentang melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Lalu disiplin dengan tugasnya, disiplin dengan job desk-nya, disiplin dengan apa yang ia kerjakan. Melayani masyarakat dengan hormat, sopan santun, dan tanpa tekanan. Bertugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai SOP, sesuai apa yang telah diarahkan peraturan perundang-undangan. Lalu bekerja sesuai dan di bawah naungan pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lanjut ke jenis, status, serta kedudukan ASN. ASN terdiri atas 2 komponen, yaitu PNS dan juga P3K. PNS merupakan pegawai yang berstatus tetap dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai kebutuhan instansi. Kedudukan ASN dalam negara merupakan unsur aparatur negara. ASN sendiri juga memiliki fungsi dan juga tugas. Sebagai aparat negara, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN sendiri adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melayani masyarakat publik dengan sebaik-baiknya, profesional, serta selalu menerapkan nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Sebagai seorang ASN, baik pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K,
sama-sama memiliki kewajiban sebagai seorang ASN. Di sini saya sudah merangkum beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, serta pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga kesatuan dan persatuan NKRI. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, selalu menaati peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan sikap integritas, keteladanan dalam sikap perilaku kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah ASN melaksanakan pekerjaannya serta melaksanakan kewajibannya, maka ASN tersebut juga berhak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang aparatur sipil negara. Di sini saya sudah merangkum ketujuh hak sebagai ASN. Yang pertama, hak tersebut adalah gaji. Yang kedua, kenaikan pangkat. Yang ketiga, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat adalah cuti. Kelima, tunjangan cacat dan uang duka. Keenam, kesejahteraan. Serta yang terakhir adalah pensiun. Di sini gaji sendiri juga meliputi 4 aspek, yaitu gaji PNS sendiri, gaji pokok, perhitungan masa kerja, kenaikan gaji pokok, serta tunjangan. Untuk materi selanjutnya adalah pelayanan publik. Di sini saya akan mendeskripsikan pelayanan publik, apa itu pelayanan publik, dan aspek-aspek yang melekat padanya. Apa pengertian dari pelayanan publik? Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat maupun daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang ataupun jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, lembaga maupun administrasi negara. Berikut adalah klasifikasi pelayanan publik. Di sini saya sudah mengumpulkan 4 klasifikasi pelayanan publik, mulai dari administratif, jasa, barang, hingga regulatif. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu pelayanan publik administratif, pelayanan publik jasa, pelayanan publik barang, serta pelayanan publik regulatif. Yang pertama adalah administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua adalah jasa. Apa itu pelayanan jasa? Pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Yang ketiga adalah pelayanan barang. Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Dan yang terakhir adalah regulatif. Apa itu regulatif? Yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Setelah tadi kita membahas tentang klasifikasi pelayanan publik, di sini saya selanjutnya akan menjabarkan prinsip pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak, kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan atau tindak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, serta ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Dengan demikian, jelas bahwa seharusnya pelayanan publik tetap memperhatikan keadilan dan ramah terhadap masyarakat berkebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas, sebagai salah satu kelompok yang rentan selain lanjut usia, wanita, dan anak-anak. Pada prinsipnya, pelayanan publik harus mengedepankan keadilan. Tidak boleh ada tindak diskriminatif, tidak boleh ada tindak menyudutkan, dan harus selalu ramah, serta harus mengedepankan masyarakat. Untuk materi terakhir, kita akan lanjut ke WOG, World of Government. WOG memiliki pengertian sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor, dengan maksud untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dan pemerintahan yang terintegrasi dalam pemecahan sebuah isu yang muncul. Berapa penting WOG itu? WOG merupakan salah satu frame yang dapat diterapkan dalam pemerintahan dalam rangka meminimalisir disintegrasi bangsa dan menghilangkan fragmentasi sektor. Seluruh elemen pemerintah, khususnya aparatur sipil negara, memiliki peran yang sangat besar terhadap terwujudnya WOG atau Whole of Government. Pelaksanaan WOG. Di sini saya sudah mengklasifikasikan 6 pelaksanaan yang dapat dilakukan seorang ASN untuk melaksanakan terwujudnya WOG, yaitu kolaborasi, koordinasi, sinergitas, menghapus sekat sektoral, integrasi respon, serta kerjasama antar instansi pemerintah itu sendiri. Lalu setelah saya mengklasifikasikan pelaksanaan Whole of Government, di sini saya akan menjelaskan penerapan WOG. Dalam penerapannya, Whole of Government dilakukan dalam lingkup pelayanan publik sebenarnya. Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah dalam bentuk penyediaan barang dan jasa merupakan kebutuhan masyarakat yang harus diterapkan oleh Whole of Government. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pelayanan publik, manajemen ASN, serta Whole of Government. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.